Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah manajemen logistik dan teman-teman sekelas yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada presentasi kali ini yaitu tentang demand forecasting. Saya di sini Muhammad Farhan dengan NIM 511201360 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada Hanifah Hidayati dengan NIM 511201337. Yang kedua ada Rahman Nurhaliza dengan NIM 341. Yang ketiga ada Nadila Rayana Borotoding 347. Dengan yang selanjutnya ada Sri Ajeng Rupawanda dengan NIM di 352. Yang selanjutnya ada Muhammad Dandi Juanda dengan NIM 353. Yang selanjutnya ada Muhammad Farhan dengan NIM 360. Yang terakhir ada Nanda Eka Khaironisa dengan NIM 367. Untuk pengertian dan tujuan demand forecasting akan dijelaskan oleh Dandi. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan demand forecasting. Demand forecasting adalah menduga atau memperkirakan suatu keadaan di mana di masa yang akan datang, berdasarkan keadaan masa lalu dan yang sekarang. Diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Fungsi peramalan adalah sebagai dasar bagi perencanaan kapasitas, anggaran, perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan inventory atau persediaan. Perencanaan terdapat dua hal pokok yang harus diperhatikan guna menghasilkan peramalan yang akurat. Di antaranya pengumpulan data berupa informasi yang relevan dan tepatnya pemilihan teknik peramalan. Lalu selanjutnya ada tujuan dari demand forecasting, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa depan yang akan berpengaruh terhadap implementasi dari kebijakan serta konsekuensi perusahaan. Lalu ada pula menurut Heiser dan Render, tujuan dari peramalan adalah yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan berlaku di saat ini, di masa lalu, dan juga di masa yang akan mendatang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay. Yang ketiga, sebagai dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan, sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Selanjutnya, ada metode demand forecasting. Yang pertama ada metode kuantitatif. Itu merupakan proses analisis. Metode ini menggunakan pendekatan data dan angka, serta menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan model-model asosiatif yang dikembangkan. Metode ini mencoba memanfaatkan hubungan-hubungan variabel sebab akibat. Lalu selanjutnya, metode ekstrapolatif atau model deret waktu. Yang pertama, ada naive, yaitu mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Ada moving average, menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Ada exponential smoothing atau single and double. Metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Lalu, classical decomposition, menguraikan deret waktu untuk menjadi komponen yang berbeda untuk menghasilkan perkiraan. Deret waktu diurai menjadi komponen tren, musiman, siklus, dan tidak teratur atau acak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih Muhammad dan Juana yang telah membacakan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu metode kausal akan dibacakan oleh Sri Ajeng. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan metode kausal atau model asosiasi. Di sini terdapat dua bagian. Yang pertama ada regression atau simple and multiple. Biasanya digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Tujuannya untuk menentukan suatu fungsi yang modelkan data dengan minimal error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Lalu ada struktural econometric models, yaitu mengembangkan pernyataan matematis tentang bagaimana seperangkat variabel endogen yang dapat diamati Y terkait dengan serangkaian variabel atau penjelas yang dapat diamati oleh X. Next. Yang kedua ada metode kualitatif. Metode ini dilakukan bila perusahaan atau organisasi tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Suatu pendekatan yang sebagian besar terdiri dari masukan-masukan yang sifatnya subjektif, di mana kadangkala hanya berupa uraian dan menitik beratkan pada unsur pertimbangan karena hasil analisis yang berbeda-beda. Next. Di sini ada beberapa bagian dari metode kualitatif. Yang pertama itu ada customer survey, yang mana mengukur, mengetahui, dan memahami seberapa puas pelanggan terhadap produk atau pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada sales force composite, yang artinya memanfaatkan data taksiran penjualan dari para aparatur penjualan di seluruh wilayah pemasaran perusahaan dalam perhitungan dan menetapkan ramalan permintaan yang ada di masa depan. Lalu selanjutnya ada executive opinion, yaitu mengambil pendapat dari kelompok kecil dari manajer tingkat tinggi. Lalu yang keempat ada Delphi teknik, yaitu sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Lalu yang terakhir ada panel of expert, yaitu menggunakan pertimbangan para ahli dalam menyelesaikan, memvalidasi, menafsirkan, dan mengintegrasi data yang tersedia. Next. Yang ketiga ada ukuran akurasi hasil peramalan. Di sini, yang artinya ukuran akurasi hasil peramalan merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan atau kesalahan hasil peramalan dengan peningkatan yang sebenarnya terjadi. Next. Di sini ada 4 ukuran yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada MAD atau Mean Absolute Deviation, yang artinya rata-rata divisi mutlak atau rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalannya lebih besar atau lebih kecil jika dibandingkan dengan kenyataannya. Di sini ada rumusnya, yaitu sigma dikali Y T dikurangi Y aksen dikali T per N. Lalu yang kedua ada MSE atau mean square error, yaitu rata-rata kuadrat kesalahan dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Dengan rumus MSE sama dengan sigma dikali YT dikurangi Y aksen dikali T kuadrat per N. Yang ketiga ada RMSE atau root mean square error. Artinya, metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Dengan rumus akar sigma YT dikurangi Y aksen T kuadrat per N. Lalu, untuk yang terakhir, ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, yaitu rata-rata presentasi kesalahan mutlak menyatakan presentasi kesalahan ini peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang memberikan informasi presentasi kesalahan
terlalu tinggi atau rendah dengan rumus 100/N dikali sigma YT dikurangi YT per Y aksen T per YT. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sri Ajeng yang telah menyampaikan materinya. Untuk karakteristik demand forecasting itu akan dibacakan atau dijelaskan oleh Nanda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik demand forecasting. Sistem pengendalian persediaan harus mengatasi berbagai pola permintaan pelanggan yang berbeda yang diperlukan perakiraan. Dalam praktiknya, karakteristik pola permintaan pelanggan membutuhkan peramalan. Kemudian next. Nah, di sini terdapat pola permintaan dan kriteria yang penting. Pola permintaan itu sendiri adalah pola permintaan dipahami guna tercapainya keefektifan di seluruh kebijakan pengendalian persediaan. Nah, kemudian terdapat poin-poinnya, yaitu yang pertama, horizontal. Terjadi bila nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Contohnya itu suatu produk yang permintaannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada musiman. Terjadi bila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Contohnya itu permintaan es krim, payung, jas hujan. Kemudian yang ketiga ada siklus, terjadi bila datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti siklus bisnis, contohnya itu GNP, Gross National, contohnya itu permintaan produk mobil. Kemudian yang keempat yaitu tren, terjadi bila terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contohnya itu GNP, Gross National Product, dan berbagai indikator bisnis. Kemudian di sampingnya ada kriteria yang penting. Nah, yang pertama itu ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan. Maka keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Kemudian yang kedua ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jenis item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Kemudian yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, kemudian next. Nah, kemudian di sini ada fenomena masalah. Fenomena masalah pada perusahaan terkait peningkatan permintaan mengenai penerapan metode peramalan permintaan pada produk BIS pivot di PT Trijaya Teknik Karawang. PT Trijaya Teknik Karawang adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada fabrikasi, machining, dan parts stamping, menjalankan sistem manajemen ISO 9001-2008 sejak tahun 2013 sebagai alat untuk menjamin pemenuhan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian next. Tujuan dari masalah. Perkembangan globalisasi dapat membawa pengaruh terhadap perusahaan manufaktur. Kaitannya dalam produksi, memprediksi kejadian yang akan datang, merupakan hal yang penting. Penerapan strategi menjadi hal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghadapi perubahan kondisi pasar dan pelanggan. Peningkatan permintaan pasar menjadi salah satu ciri dari pesatnya perkembangan industri.
Salah satu metode yang dapat diterapkan oleh perusahaan yaitu forecasting atau peramalan. Hal ini bertujuan untuk memprediksi permintaan pada periode mendatang. Next. Ringkasan kerangka pemikiran. Teori yang digunakan. Penyelesaian dalam pengolahan data dilakukan dengan menggunakan keempat metode. Pada fenomena masalah utama ini, pengukuran tingkat akurasi kesalahan dilakukan dengan menggunakan metode MAD, MSE, RMSE, dan MAPE. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat tabel alur penelitian. Mulai dari yang pertama yaitu kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan masalah, kemudian penentuan tujuan penelitian, kemudian menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. Kemudian tahap selanjutnya ada pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, tahap selanjutnya ada pengolahan data dengan menggunakan yaitu yang pertama moving average atau rata-rata bergerak. Yang kedua ada double exponential smoothing atau metode untuk memprediksi data deret waktu yang memiliki tren. Yang ketiga, regresi linear atau metode yang saling mempengaruhi satu dengan variabel lain. Kemudian yang keempat ada metode naif atau metode peramalan sederhana yang menggunakan data aktual sebelumnya sebagai perkiraan untuk periode mendatang. Kemudian tahap selanjutnya itu ada perhitungan data menggunakan metode yang pertama mean absolute deviation, kemudian root mean square error, kemudian mean absolute percentage error. Kemudian tahap selanjutnya dipilih hasil peramalan yang terbaik. Nah, kemudian memverifikasi peramalan, kemudian membuat hasil dan pembahasan, lalu membuat kesimpulan atas penelitian. Kemudian selesai. Begitulah alur penelitian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi sampel dan populasi akan disampaikan oleh Rahma Nurhaliza. Dipersilahkan. Kepada Muhammad Farhan, di sini saya akan menyampaikan mengenai sampel dan populasi. Dalam fenomena atau masalah utama ini, yang menjadi populasi adalah data historis permintaan produk pitch pivot PT Trijaya Teknik Karawang pada bulan November 2019 sampai Maret 2021. Selanjutnya ada tabel data permintaan pitch pivot. Dapat kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2021, mulai dari bulan November sampai Maret itu memiliki total demand sebanyak 112.000. Kedua, ada gambar grafik hasil pengolahan data permintaan pitch pivot. Hasil pengujian pola data tersebut ternyata termasuk data tren. Hal ini terlihat dari garis abu-abu yang bergerak menurun dan juga terdapat unsur sesonal atau musiman dengan melihat garis hitam dengan pola fluktuasi dan berulang pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, metode yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan pada fenomena utama yaitu membandingkan 4 metode. Di antaranya double exponential smoothing, moving average, regresi linear, dan metode naif. Hasil dari keempat metode tersebut akan dibandingkan dan hasil memiliki akurasi kesalahan minimal dapat dijadikan usulan mengenai teknik peramalan. Selanjutnya, ada double exponential smoothing, yaitu metode untuk memprediksi data deret waktu yang memiliki tren. Di sini ada rumusnya, yaitu ST seberangan alfa, XT ditambah
buka kurung 1 dikurang alfa P, tutup kurung, S dikurang 1. X aksen T sama dengan alfa P S T ditambah buka kurung 1 dikurang alfa P, tutup kurung, S aksen T dikurang 1. AT sama dengan ST ditambah buka kurung ST ditambah S aksen ditambah tutup kurung sama dengan 2S dikurang S aksen T. BP sama dengan buka kurung alfa P dibagi buka kurung 1 dikurang alfa P tutup kurung dikali buka kurung 2S dikurang S aksen T tutup kurung. Maka menghasilkan rumus FT sama dengan AT ditambah BTN. Selanjutnya, ada perhitungan demand forecasting dari double exponential smoothing dengan permulusan alfa. Di sini dilihat dari gambar 3, itu terdapat hasil dari mean absolute devolution atau rata-rata deviasinya itu sebesar 2454,931641. Terdapat hasil mean square error atau rata-rata kuadrat itu sebesar 9411386,455. Terus ada RMSE itu metode pengukurasi hasilnya 3067,798,307. Terus ada hasil rata-rata persentase sebesar 0,34169,4695. Maka hasil perhitungan double exponential smoothing alpha sama dengan 0,05. Terus ada gambar 4, masih sama juga seperti gambar 3, menghasilkan double exponential smoothing alpha sama dengan 0,9. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahman Nurhaliza yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama saya akan menjelaskan tentang model reference. Model reference yaitu data bergerak terhitung dari data sebelumnya. Rumus moving average yaitu MT sama dengan FT ditambah 1, XT dikurangi XT dikurangi 2 ditambah XT dikurangi N ditambah 1 per N. Dapat dilihat di samping tabel data permintaan produk page pivot selama 3 bulan. Dari hasil perhitungan demand forecasting dari moving average 3 bulan dari data permintaan produk page pivot, terlihat bahwa hasil peramalan permintaan produk page pivot pada periode 13 adalah 86.607 piece. Next. Yang ketiga ada mode regresi linear. Regresi linear yaitu metode yang saling mempengaruhi satu dengan variabel lainnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B tambah BX, di mana A itu konstanta titik potong Y, sedangkan B koefisien dari variabel X, dan Y variabel dependen, X variabel independen. Berikut ini, di samping ada tabel hasil perhitungan regresi linear. Next. Yang keempat ada metode naive. Metode naive yaitu metode peramalan sederhana yang menggunakan data aktual sebelumnya sebagai perkiraan untuk periode sekarang. Rumusnya YI ditambah 1 sama dengan YT. Nah, di sini di sampingnya ada hasil perhitungan peramalan permintaan untuk produk page pivot. Next. Slide sebelumnya, Farhan. Pembahasan dan diskusi dari jurnal utama. Dari hasil peramalan metode moving average, double exponential smoothing, regresi linear, dan
metode knife, masing-masing metode menghasilkan tingkat penyimpangan yang berbeda. Hasil penyimpangan dari setiap periode akan dibandingkan untuk melihat metode peramalan yang paling optimal. Next. Perhitungan pengukuran kesalahan. Di sini tadi menggunakan 5 metode. Yang pertama ada metode DES, alpha sama dengan 0,5, nilai MSE-nya 9411386, nilai MAD-nya 2455, nilai RMSE-nya 3067797, nilai MAP-nya 0,342. Yang kedua ada model DES alpha sama dengan 0,0. Yang ketiga ada MA 3 bulan. Yang keempat ada regresi linear. Yang kelima ada moving knife. Bisa kita lihat dari tabel tersebut, dari kelima metode tersebut memiliki nilai penyimpangan yang berbeda-beda. Tingkat MAPE pada metode regresi linear memiliki nilai penyimpangan yang paling rendah, yaitu 609.11686, sehingga PT Trijaya Teknik Karawang dalam menentukan tingkat permintaan konsumen dapat menggunakan metode regresi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Untuk perhitungan tracking signal akan dibacakan oleh Hanifah Hidayati. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tracking signal. Seperti dilampirkan di sini ada grafik dan tabel dari perhitungan tracking signal. Perhitungan dengan tracking signal dilakukan sesuai dengan syarat, yaitu berada pada rentang negatif 4 dan 4. Karena hasil pengukuran kesalahan minimal ada di metode regresi linear, maka tracking signal dihitung berdasarkan nilai error metode regresi linear. Boleh slide selanjutnya. Berikut hasil peramalan permintaan untuk 12 periode mendatang. Yang tertinggi ada di periode ke-13 dengan jumlah peramalan permintaan sebanyak 5.842 unit. Boleh slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membandingkan jurnal utama dan jurnal pembanding yang sudah kita analisis sebelumnya. Yang pertama ada judul Peramalan Permintaan dan Manajemen Persediaan Bahan Baku Kulit di UD Keluarga Kita. Penelitinya adalah Danul Isnaini, Emilia Argawati, dan Zahrul Asari. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Perbedaannya dengan jurnal utama, jurnal ini menggunakan pola data horizontal, perhitungan peramalan weighted moving average, dan economic order quantity. Persamaannya sama-sama menggunakan perhitungan peramalan moving average. Kesimpulannya, jurnal ini, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah MA2 dengan nilai MAE 3,88%. Jurnal kedua, Demand Forecasting pada Industri Jus Siap Minum. Penelitinya adalah Joko Supono. Jurnalnya diterbitkan pada tahun 2017. Perbedaannya, perencanaan produksi berjangka pendek hingga menengah, lalu menentukan smoothing coefficient dengan metode Holt Winter Multiple dan additive. Persamaannya sama-sama pola data menggunakan fasilitas grafik Microsoft Excel sebagai tools. Kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode Holt Winter Additive yang hasilnya lebih maksimal dibanding Holt Winter Multiple. Jurnal ketiga, Forecasting Demand Produk Batik di Tengah Pandemi COVID-19, studi pada usaha Batik Fendi Kabupaten Klaten. Penelitinya Lilia Paskarisni dan Muhammad Rustam Afandi. Jurnalnya diterbitkan pada tahun 2020.
Perbedaannya dengan jurnal utama menggunakan metode linear exponential smoothing atau LES. Persamaannya mengambil data dari hasil 4 bulan penjualan menggunakan metode exponential smoothing dan menghitung tingkat akurasi dengan MAP. Kesimpulan jurnal ini, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnalnya adalah metode linear exponential smoothing dengan hasil akurat bila menggunakan alpha 0,9 dan beta 0,2. Boleh slide selanjutnya. Jurnal keempat, judulnya Analisis Peramalan Permintaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pembantu pada industri gula. Ini studi kasus PT XYZ Lampung Utara. Penelitinya Dharma Agista Pratama, Sri Hidayati, RD Suroso, dan Dewi Sartika. Jurnalnya terbit pada tahun 2020. Perbedaannya dengan jurnal utama menggunakan Economic Order Quantity atau EOQ dan tidak menggunakan ukuran akurasi RMSE. Persamaannya menggunakan metode regresi linear, moving average, dan exponential smoothing. Kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode regresi linear dengan nilai MAD, MSE, dan MAPE terkecil dibanding metode lain. Jurnal kelima berjudul Analisis Metode Peramalan atau Forecasting Penjualan Sepeda Motor Honda dalam menyusun anggaran penjualan pada PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Penelitinya Sri Mulyani, Diana Hayati, dan Ayu Novitasari. Jurnalnya terbit tahun 2021. Perbedaannya dengan jurnal utama menggunakan data penjualan selama 5 tahun, menggunakan metode least square method, serta metode momen. Persamaannya, datanya yang didapat adalah pola data tren. Kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode least square method dan metode momen. Jurnal ke-6, penerapan metode peramalan atau forecasting pada permintaan atap di PTX. Penelitinya Ana Luciana dan Poppy Yuliarti. Jurnal ini terbit tahun 2020. Perbedaannya dengan jurnal utama, menggunakan data hasil penjualan selama setahun, menggunakan ukuran akurasi MFP, dan pola data hasil penjualannya horizontal. Persamaannya sama-sama menggunakan metode exponential smoothing dan metode moving average. Kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode exponential smoothing karena menghasilkan nilai kesalahan terkecil dengan alpha sama dengan 0,2. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Hanifah yang telah menjelaskan tentang membandingkan jurnal utama dan jurnal pembanding. Untuk slide selanjutnya, masih membandingkan jurnal utama dan jurnal pembanding, akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang ke nomor 7 itu adalah comparative analysis of ARIMA model and exponential smoothing in predicting inventory in automotive companies. Penelitinya Puji Harta, Yuki Dwi Dharma, Novita Rizka Wijayanti, dan Ahmad Gunawan pada tahun 2022. Perbedaannya menggunakan metode ARIMA atau Autoregressive Interacted Moving Average. Persamaannya pola data hasil penjualannya adalah tren, menggunakan metode exponential smoothing. Untuk kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode Holt-Winter Additive Exponential Smoothing, karena menghasilkan nilai kesalahan terkecil dibanding metode ARIMA. Untuk nomor ke-8 yang berjudul untuk yang ke-8 and improved demand forecasting model using deep learning approach and proposed decision interaction strategy for supply chain. Penelitinya itu adalah Zainab Hilal Kilimici, Oke Akyus, Mitat Usyal, Selim Akyokus, M. Ozan Uisal, Berna Atak Bulbul, dan Mehmet Ali Ekmis pada tahun 2019. Perbedaannya adalah menganalisis beberapa produk menggunakan algoritma deret waktu menggunakan metode SVR atau Support Vector Regression. Persamaannya itu adalah menggunakan akurasi MAPE. Untuk kesimpulannya, metode peramalan yang diterapkan pada jurnal ini kurang baik karena penerapan algoritma dan metode dianggap tidak sesuai. Dalam kesimpulannya, penyusun merencanakan akan menganalisis ulang datanya dengan menggunakan metode MBO atau Migrating Bird Optimization. Untuk yang nomor 9 yang berjudul
Tourist Demand Forecasting, the Composite Deep Learning Approach, yang diteliti oleh Zhang, Lige, Muscatbe, dan Lau pada tahun 2020. Perbedaannya adalah menggunakan data selama 6 tahun, menganalisis lebih dari satu kategori objek, dengan menggunakan metode ARIMA, SVR, Artificial Neural Network atau ANN, serta Error Transitional atau ETS. Persamaannya adalah menggunakan ukuran akurasi MAPE, RMSE, dan MAE, serta menggunakan metode NAIF. Untuk kesimpulannya adalah metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode ARIMA. Untuk nomor 10 yang berjudul Passenger Demand Forecasting for Railway System, penelitiannya adalah Melkner dan Seher Alslankaya pada tahun 2022. Perbedaannya adalah menggunakan metode ANN, metode Simple Average, dan SVR, menggunakan ukuran BIAS dan MAE, menggunakan algoritma machine learning. Persamaannya adalah menggunakan metode regresi linear serta menggunakan akurasi ukuran MAPE, MSE, dan RMSE. Untuk kesimpulan yang nomor 10, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode Simple Average dan algoritma machine learning atau ML, karena memberikan hasil yang paling akurat. Untuk yang nomor 11, yang berjudul Forecasting Gasoline Demand in Indonesia Using Time Series. Penelitinya adalah untuk penelitinya Sylvia Mardiana, Ferdinand Saragih, dan Martani Husaini pada tahun 2020. Perbedaannya menggunakan metode Hot Winters ARIMA, ANN, serta menggunakan akurasi ukuran MAE. Untuk persamaannya menggunakan metode regresi linear, menggunakan akurasi ukuran RMSE dan MAPE. Untuk kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode Hot Winter Additive karena menghasilkan nilai MAPE dan RMSE lebih rendah dibanding metode ARIMA. Untuk yang nomor ke-12 yang berjudul Disclosing Fast Moving Consumer Good Demand Forecasting Predictor Using Multilinear Regression. Penelitinya adalah Farizal F, Muhammad Dakhyar, Zahra Maida Taurina, dan Yusuf Karodawi pada tahun 2021. Perbedaannya adalah menggunakan data penjualan selama 3 tahun, menggunakan metode Weighted Moving Average. Untuk persamaannya menggunakan ukuran akurasi MAPE, menggunakan metode regresi linear, moving average, dan exponential smoothing. Kesimpulannya, metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode regresi linear dan ukuran akurasi MAPE dengan hasil 8,66%. Yang nomor 13 ada yang berjudul Social Media Big Data Analytics for Demand Forecasting, Development, and Case Implementation of Innovative Framework. Penelitinya Muhammad Saud Khan dan Rehan Iftikhor pada tahun 2020. Perbedaannya adalah menggunakan data dari beberapa jenis produk dari beberapa negara serta menggunakan metode SVM. Persamaannya menggunakan metode naif, dan kesimpulannya metode peramalan yang baik diterapkan pada jurnal ini adalah metode naif. Untuk slide terakhir yaitu slide kesimpulan, peramalan permintaan ditujukan untuk mendapatkan nilai-nilai permintaan pasar di waktu yang akan datang. Hal ini akan mengurangi biaya persediaan stok barang yang tidak seharusnya untuk dikeluarkan. Penerapan metode peramalan permintaan pivot dengan menerapkan metode moving average, double exponential smoothing, regresi linear, dan metode naif pada PT Trijaya Teknik Karawang memberikan gambaran mengenai perkiraan jumlah permintaan produk untuk 12 periode mendatang. Dengan metode regresi linear yang terpilih untuk dihitung karena memiliki nilai penyimpangan terkecil dibanding metode lainnya. Nilai penyimpangannya antara lain MAD 2126,573427,
Untuk MSE hasilnya adalah 6,091686092. Untuk hasil dari RMSE itu adalah 2468,134132. Dan yang terakhir itu adalah ada MAPE dengan hasil 0,264775766. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, untuk saya mewakili dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.